Tuh katanya ada orang tinggi besar di situ dekat dapur, ada di situ. Nah tiba-tiba ada manajer. Nah itu masuknya ke gudang yang nggak dipakai itu. Di situ kaget Mangai. Itu ada fotonya saya. Gak ngerti terus ada kan, tapi nggak ada ayamnya di situ pas saya. Cuman ada araknya ada itu. Yang punya kafenya itu seorang ya dibilang kayak juragan lah, paling kaya di situ. Istrinya katanya ada 7. Kan bener kan katanya. Kalau si yang punya kafe ini ternyata melakukan pesugihan yang ada di Gunung Kawi Mang. Nggak ada kabar tentang karaoke-nya. Masih ya, pas terakhir kabar itu tahun 2023. Tapi itu yang jadi tumbalnya itu pasti orang cantik-cantik yang Di balik lampu remang karaoke yang temaram, seorang pemandu lagu bernyanyi setiap malam. Kontrak kerja berubah jadi perjanjian durjana. Sosok siluman berbulu berkeliaran mengincar nyawa. Setiap nama yang dipersembahkan jadi makanannya, memberi kekayaan pada pemilik tempat hiburan malam. Demi harta dunia, ritual ini dijalankan dengan sadis hingga hampir merenggut nyawa Mbak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat malam sobat malam mencekam yang ada di rumah, ada di mana-mana ya. Yang masih di luar, juga yang masih di kantor, mudah-mudahan semua sehat. Amin. Dan rezekinya juga melimpah ya. Amin. Semua urusan lancar. Amin. Sobat, hari ini ada narasumber yang datang jauh-jauh nih dari Tegal. Namanya Mbak Ais. Apa kabar Mbak Ais? Alhamdulillah Mang Ai. Mang Ai gimana? Alhamdulillah. Jarang-jarang ada narasumber nanya saya. Alhamdulillah ada yang nanya. Sehat. Makasih ya. Mbak Ais ini dari Tegal. Jauh ya? Lumayan. Berapa jam? Kalau nggak ada kendala itu 1,5 jam udah nyampe. Nggak hujan di jalan? Nggak. Tadi Cuman ada itu kendala apa? motornya tiba-tiba jebol itu, bensinnya itu. Selang bensin ke karbunya tuh jebol. Biasanya nggak pernah gitu? Enggak. Waduh, Itu ini kan motor balap. Motor satria kan balapan, biasa balapan. iya. Tapi nggak pernah jebol. apa ada hubungannya dengan cerita ini ya? Mungkin. Terus tiba-tiba motornya tuh kayak berat banget gitu. Kayak Gitu? kita naikin orang 5 atau 6 gitu. Berat itu sumpah. Nggak nyampe-nyampe itu. Di jalan tuh berat banget motornya. 1,5 jam. Iya. Harusnya Harusnya 1,5 jam. jadi berapa jam? Ya nyampe jam 2 ya. Sini jam 2-an. Jadi terlambat berapa jam itu? Ya terlambat 1 1 jam ya? jam iya. Tapi bisa diperbaiki ya? Iya. Mbak Ais ini ngubungin malam mencekam lewat mana nih? Lewat medsos yang mana? WhatsApp, Lewat WhatsApp, sama Messenger juga. Tuh cuman baru diresponnya tahun ini. Mungkin bertumpuk ya, daftarnya banyak ya. Syukur alhamdulillah bisa ketemu ya hari Iya, ini. alhamdulillah. Dan terima kasih sudah mau berbagi kisahnya di malam mencekam. Siap. Waktu itu kejadiannya 2019 Iya, Mai. di daerah Jawa Timur. Iya. Waktu kerja di mana? Waktu kerjanya itu di Jawa Timur. Itu ada di satu daerah lah, terpencil itu, ke atas banget itu. Tempat naiknya. apa? Tempat karaoke, Karaoke, kafe. kafe. Sebagai apa waktu itu? Saya sebagai kayak yang kata kasarnya sih LC gitu LC ya. ya? Iya. Pemandu LC. lagu. Iya, pemandu lagu. Oke, jadi ada bosnya ini main-main gitu ya? Mm-mm. Maksudnya main-main goib gitu ya? Iya. Baik, Mbak Ais sekarang kegiatannya apa? Sibuk apa? Kegiatan ya kalau ada yang mau manggil nyanyi ya nyanyi, kalau nggak ya ngikut suami aja itu Oh bisa nyanyi nih? bisa. Waduh, mantap. Dan sobat jangan kemana-mana, ini kisahnya kurang lebih 1 jam ke depan ya. Menambah pengalaman untuk kita semua.
Malam mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Mbak Ais. Jadi gini Mang itu kan peristiwanya itu di tahun 2019. Saya kan seorang single mom, mempunyai anak 1. Saya ini mau nyari pekerjaan, cuman saya kepikirnya tuh lewat Facebook, itu media sosial. Saya cari, di situ ada tuh yang cocok. Itu kan kayak calo gitu yang nyari. Saya tertarik lah itu dengan iming-iming gaji yang memungkinkan kan ya, yang besar gitu. Saya hubungin lewat media sosial, direspon lah saya. Terus ditanyain dari kita di mana tempatnya, terus kayak BB-nya berapa, itu kan diharuskan itu. Dari penampilan, segi badan juga harus ditanyakan kan kalau kerja kayak gitu tuh. Foto sebadan gitu ya? Iya, itu harus foto sebadan gitu. Nah terus kita terjadilah ini sah kan, resmi. Ya, saya tuh mau kerja di situ. Terus hubungan sama si bosnya yang punya kafenya ini. Nah, yang punya kafenya itu telepon ke saya gitu. Siapnya kapan? Ya kalau saya sih siapnya kapan aja. Kalau saya kan udah siap bener-bener pengen kerja gitu. Selang habis ngubungin itu 2 harinya itu barulah perjemputan sama si travel. Terus saya ngomong, saya tuh kesananya tuh gimana gitu. Itu transportasinya itu ditanggung sama bosnya. Itu nggak ngeluarin sepeser pun, cuman kalau jajan di jalan tuh bawa sendiri uangnya gitu. Nah, saya itu udah di perjalanan. Nah, si bos nih telepon. Gimana katanya, udah di jalan nyampe? Udah di jalan, ya belum nyampe masih jauh gitu. Nah, terus si bosnya itu, oh iya katanya, kamu itu di sini nanti kesininya sama temen, itu udah nyampe Malang suruh balik lagi ke Karawang jemput orang lagi. Kata bosnya itu ngomongnya suruh jemput yang supirnya itu, yang travelnya itu suruh jemput balik gitu ke Karawang, dan jadi putar balik lagi kita jemput 2 orang lagi tuh dari Karawang. Itu kita di itu nungguin di situ. Itu udah saya samarkan nama-namanya dari yang saya ceritain ini. Itu di situ ada si Dewi sama si Rizka. Nah, itu si Dewi dulu itu. Si Dewi yang pertama dijemput di situ tuh. Nah, habis dijemput satu udah, si bos telepon lagi. Yang satunya katanya belum. Nah, jadi si Rizkanya itu barulah nyampe, itu telat setengah jaman gitu mau berangkatnya itu. Habis itu kita mau berangkatnya aja, tiba-tiba si teman sayanya itu ngamuk di situ. Di dalam mobilnya itu ngamuk. Kerasukan gitu. Ditanyain tuh nggak jawab, cuma lapar doang, lapar gitu. Itu perjalanan malam? Iya, malam itu dijemputnya. Itu ngomongnya makan, lapar. Kita tuh ditanyain mau apa, nggak tahu, lapar. Dia jauh mintanya tuh kayak ngomongnya tuh darah kayak gitu. Saya juga kaget kan itu. Nah terus saya ini mau beli minuman lah itu buat si teman saya itu kan ya. Terus tiba-tiba kata si yang punya warungnya itu, ibu itu tuh ngomongnya hati-hati katanya. Kamu mau kerja di situ hati-hati. Ya saya juga mikirnya, yalah orang kerja hati-hati kan. Kayak gitu kan. Terus udah itu kita singkat cerita, udahlah itu udah selesai, kita minumin. Terus kita perjalanan kita mau ke Jawa Timur. Cerita kita udah sampai itu. Terus sama yang pemilik kafenya itu kan punya pegangan, tangan kanannya itu ada namanya Pak Imin. Nah itu sama Pak Imin kita tuh disambut. Terus juga
kita diperlihatkan tempat kerjanya juga. Tempat kerjanya itu misalkan di sini hall, nah sama room-room yang karaoke-nya itu misah semua sebelah sini. Itu ada 8 kamar. 8 kamar room, yang satu hallnya tuh cuma satu, gede banget itu. Plus layar tancap juga di situ ada. Nah, kita diperlihatkan, terus kita itu kumpul lah, di briefing, dipanggil lah yang punya kafenya. Yang punya kafenya itu seorang, ya dibilang kayak juragan lah, paling kaya di situ, dibilang juragan bos, iya. Itu paling kaya banget. Dan saya juga ada cerita itu, istrinya katanya ada 7. Cuman beda-beda itu, bukan di situ. Jadi itu karaoke terbesar di daerah itu ya? Mewah begitu? Mewah banget di situ. Ya biasa aja sih tempatnya, cuman kayaknya paling rame, paling padat di situ. Nggak ada yang bisa dikalahin di situ ya. Ingat cerita, kita itu di briefing. Kita itu di situ dikontrak selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu kita tuh harus patuh dengan aturan yang di situ. Dipemberitahukan sama Pak Min ini yang dari pegangan bosnya ini, pegang tangan kanannya si bos. Itu ngomongnya tuh di sini tuh makan dikasih. Siang tuh full makan, mau kapan aja, mau makan apa juga boleh. Tapi itulah pantangannya satu. Tidak boleh makan malam. Kalau makan malam di situ tuh dilarang total. Tidak ada yang di situ makan malam. Nah, terus sistem bayarannya itu kita diobrolin lagi. Ini sistemnya itu per jaman. Kalau di hall itu 50.000 1 jam. Kalau di hall kan semua orang banyak. Kalau di room itu 60. 60 itu plus udah rokok sama soft drink gitu. Udah itu. Nggak ada gaji pokok ya? Gak ada. Cuman kalau kita itu dapat dari uang tips sama kayak tamu kita, itu udah buat saya sendiri itu. Di situ udah dijelasin. Masuklah, kita mau ke mes, diperlihatkan. Nah, di situ tuh ada kayak kayak semacam kos-kosan. Yang sebelah sana tuh ada tempat kayak kos-kosan 3 kamar. Terus sebelahnya lagi 1 kamar. Habis 1 kamar itu buat semua orang. 1 kamar gede itu, kayak rumah itu. Kan ada 2 tuh. Yang satunya 3 pintu itu kayak gudang, nggak dipakai itu. Yang satu ini 1 pintu gede banget itu di tempat kita mes gitu, tempat kita tidur, tempat kita istirahat sama teman-teman kita. Terus habis itu kita itu semua itu kumpul. Mau masuk cak kerja. Kita di situ nggak boleh istirahat. Langsung disuruh kerjalah kita di situ. Kita semua itu kerja. Kita ini bertiga. Dewi, saya sama Rizka. Udah kerja, nggak ada hal-hal yang bikin aura negatif, nggak ada itu waktu itu, nggak. Itu selang kita udah kerja 3 mingguan itu kita udah kerja, udah lama udah. Tuh si Dewi itu jam-jaman paling gede banget di situ. Terus sama si bos itu dipanggil lah. Malam itu pastinya udah masuk kerja, dipanggil. Itu dikasih amplop sama kasih makanan. Itu makanannya nggak kaleng-kaleng itu. Di situ nggak kaleng-kaleng. Hokben dikasihnya, di situ kan jauh kemana-mana. Itu dikasih hokben, terus sama duit yang diambil itu 2 juta. Katanya bonus buat si Dewi. Kita juga iri ya, Mang ya. Maksudnya, wah enak banget gitu kan. Tapi gimana lagi? Kan yang good looking kan temen saya gitu, bagus kan dia mah. Cara kerjanya juga mantep lah jam-jamannya. Setelah itu kerjalah dia. Nah kerja udah lama banget tuh, 5 jam. Tiba-tiba kita kan udah mau pulang. Maksudnya udah selesai kerja lah. Jam kerjanya tuh udah. Itu tutupnya tuh jam 2 lebih. Tapi kalau ada tamu yang banyak duitnya itu yang mau lanjut, tetap buka sampai jam berapapun di situ. Nggak ada larangan gitu. Nah terus kita tuh mau pulang. Tiba-tiba si Dewi itu keluar dari room tuh. Kan mau ke kafenya itu kan ada kayak tangga, cuman 3 susunan. Itu kan kecil kan begitu. Nah terus dia tuh turun
tiba-tiba jatuh dari situ. Itu nyungsep kayak nyusep gitu, mukanya segini, darah semua, itu rusak, kakinya juga rusak, itu jatuh pingsan lah di situ, nggak sadarkan diri. Dibangunin, terus kita semua yang ada di situ tuh kaget gitu, histeris gitu ya kan, lihat teman kita kan jatuh, nggak terlalu tinggi, nggak apa, tiba-tiba itu sampai ini tuh sobek gitu kan. Padahal di situ kan lantai kayak gini, nggak ada apa-apa, tapi sobek, melupas. Terus di sini di lututnya juga ada gitu, melupas juga. Panggil lah si bos, langsung dibawa ke rumah sakit. Itu selang 4 hari kita tuh ganti-gantian jaga. Ya bukan ganti-gantian sih, kayak kita jenguk gitu kan. Jam istirahatnya kita ganti-ganti tuh oplosan. Kita kan banyak tuh, ada di situ, ada waktu itu tuh 20 orang. Yang jadi kita pemandu lagunya itu ada 20 orang di situ. Kita tuh oplosan nungguin si teman kita ini. Pas di rumah sakit itu si Rizkanya telepon keluarganya si Dewi, suruh jemput itu. Nah, si keluarga si Dewi itu udah lagi di perjalanan ke Jatim. Kita berdua ada di rumah sakit itu nungguin. Tiba-tiba itu bangun, tapi bangun tuh kayak orang kesurupan, itu teriak-teriak. Segitu nggak bisa bangunnya, segitu udah dibangunin berapa orang nggak pernah bangun, itu tiba-tiba bangun tuh bikin shock kita, kaget juga. Dia teriak-teriak, langsung ngomong lapar, udah lapar dikasih makan nggak mau. Sama seperti di mobil tadi, Iya. lapar gitu. Iya, lapar doang. Dikasih makan nggak mau, dikasih minuman kayak air degan gitu kan, degan hijau kan, nggak mau dia. Si beruang nggak mau. Ngomongnya lapar, terus pingsan lagi lah dia. Pingsan. Telepon lah si bos, kita berdua nih, nggak ada yang diangkat gitu. Si bosnya ditelepon sama saya tuh diangkat. Ini bos, saya gimana ini, si Dewi kok nggak sadar gitu. Terus juga tadi juga ada kayak kerasukan gitu. Udah nggak apa-apa katanya, itu mah efek dia aja gitu, mungkin karena banyak obat bius gitu apa gimana, kata si bosnya. Nah, setelah lama 1 hari itu keluarganya nyampe lah, ada di situ, ada di Jatim. Itu dijemput lah si Dewi pulang, udah ngobrol sama si bos, nggak tahu lah itu pribadinya si keluarganya di Dewi, nggak tahu itu. Terus dibawa lah pulang si Dewinya. Habis dibawa pulang, selang berapa hari, 4 harian di situ, tiba-tiba si Rizka dapat kabar, ditelepon lah sama ibunya si Dewi, kalau Dewi itu meninggal dunia. Tragis ya. Meninggal di situ. Kita tanya, itu kan di rumah sakit nggak apa-apa, kok bisa nyampe situ nggak ada umurnya gitu kan. Nggak tahu katanya, mungkin karena infeksi apa-apa gitu. Soalnya kan lihatnya juga dari muka juga ini kan udah sobek kan, padahal nggak ada apa-apa di situ, langsung sobek. Terus si Rizkanya juga kaget, kita kaget kan, kita berdua itu kaget banget. Kita itu nggak sempat kesana karena kan jauh, tempatnya itu jauh banget tuh, dia kan ke Karawang kan. Kita semua itu bisa mendoakan si Dewi dari tempat kerja kita doang. Nah terus selang itu si Rizka ini sama saya mau masuk kerja lagi. Saya tuh tiba-tiba lapar. Terus si Rizka katanya gak boleh makan gitu. Gak apa-apa lah, kan saya kan beli mie gitu kan, ada kayak pop mie kan, itu kan instan kan enak, tinggal dikasih air panas doang kan. Itu peraturannya nggak boleh makan malam. Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya habis maghrib aja udah total. Sampai subuh. Iya sampai pagi. Kalau lapar gimana? Ya nggak boleh. Nyemil begitu boleh? Nyemilnya ada di hall kan, kayak kita pesan nugget gitu, kentang goreng udah gitu. Oh itu doang. boleh? Iya boleh, cuman ada di situ doang. Tapi kayak makanan berat-berat nggak boleh di situ. Intinya nggak boleh makan malam di situ. Nah kita ini berdua mau ngambil air panas ke belakang. Nah tiba-tiba si Rizka tuh ngejerit gitu. Ada apa? Saya bilang, itu katanya ada orang tinggi besar. Mana ada, nggak ada, katanya tinggi besar. Di situ di pojokan deket dapur, ada di situ. Itu makhluknya itu, kata si Rizkanya itu tinggi besar,
hitam, matanya merah, ada tanduknya. Itu kayak kera aja, kayak King Kong aja gitu bentuknya, kata si Rizka itu. Wah, ngawur, kata saya tuh. Ngawur, nggak ada apa-apa kok. Jangan nakut-nakutin lah, orang mau ke WC ini. Enggak, beneran. Ya udahlah, jangan ngawur. Nah, kita itu berdua makanya tuh ngumpet. Nggak di mes, nggak di dapur, kita tuh deket WC, pojokan, kita berdua itu. Nah, tiba-tiba ada manajer, ya dibilang tangan kanannya si bos itu, namanya kita samakan juga, namanya Pak Imin. Nah, di situ Pak Imin tuh jalan sendirian ke belakang, kan itu kan gudangnya kan belakangnya si kafe itu. Kafe kan pertama, terus gudang yang nggak kepake, terus kita mesnya di sini gitu. Nah, itu masuknya ke gudang yang nggak dipakai itu. Masuklah itu. Terus kita tuh diem, ngumpet aja berdua makan, sambil makan tuh sambil ngomongnya, ambil bercanda-bercanda di situ juga. Jangan keras-keras katanya, nanti ketahuan, nanti nggak enak. Jadi itu gara-gara kita makanya udah kelewat batas itu, jadi kita nggak kerja itu waktu itu. Kita berdua nggak kerja. Itu kan peraturannya di situ kan jamnya itu masuk harus jam 8 di situ. Di situ nggak boleh kalau lebih jam 8 itu. Udahlah, kita ini berdua nggak kerja. Terus kita ini penasaran ini si Pak Imin ngapain gitu ke situ tuh. Saya ngomong duluan, Riz, ayo Riz, ke tempat itu yuk, lihat ada apa gitu. Pokoknya dia ngendap tengok-tengok kan si Pak Imin, tengok-tengok tuh kayak takut ketahuan orang gitu. Itu posisi itu Pak Imin tuh nggak tahu kalau kita berdua ini nggak kerja. Pak Imin tuh nggak tahu. Kita berdua itu nyelinap lah. Nah, kita tuh ngumpet lah. Di sebelahnya itu kan ada kayak bolongan gitu, kayak untuk orang jalan lewat tuh kan, bisa orang jalan lewat itu. Kita tuh ngumpetnya di situ, di belakangnya si gudang itu. Di seberangan itu kita ngumpet sama si Rizka. Habis itu si Pak Iminnya tuh keluar. Pas keluar, kita berdua itu ngendap-ngendap juga, masuklah ke situ. Pas dilihat itu tempatnya itu gelap-gelap sih enggak, cuman terang kayak ada lilin di situ. Kita tuh tiup mati kan. Terus pas dilihat, pas di center pakai HP itu si Rizka, itu nemuin fotonya si Rizka di situ di sajenan, terus dililitin sama benang. Itu di situ ada kepala kerbau bule. Itu kan dibilangnya kepala kerbau bule itu putih, pokoknya pirang lah kayak gold gitu. Birangnya bule apa sih? Sapi bule ya. Itu satu di situ, terus perkopian, terus di situ juga ada ayam cemani, di situ ada bunga-bunga, di situ ada banyak di situ. Kita sama Rizka itu kaget. Riz, kok ada foto kamu gitu di situ? Di situ ada dililitin pakai benang di situ. Di mana itu? Di sajennya itu ada. Di sajennya itu di fotonya si Rizka tuh dililitin pakai benang itu, terus ditaruh di dekat bunga-bunga yang ada ayam cemaninya. Ini ayam cemani tuh hidup, tapi dia diem. Riz, ini gimana nih Riz? Kok ada foto kamu? Nah, dia ngomongnya mungkin biar saya laris katanya gitu ngomongnya. Mungkin biar saya laku di sini. Makanya saya kan sekarang abis si Dewi kan jam-jamannya kan meledak. Nah, itu si Rizka. Mikirnya si Rizka itu mau dijadiin kayak nomor 1 di kafe itu. Pikirnya si dia. Tapi pikiran saya tuh beda lagi. Bukan kayak gitu. Wah, gak ada yang beres ini Riz. Enggak, katanya enggak lah. Udahlah katanya. Ya itu si fotonya tuh ya dibiarin aja gitu di situ. Kita keluar lagi lah itu. Keluar, udah. Pas selang habis itu 2 harinya itu si Rizka sakit. Itu Mang tiba-tiba sakit. Saya tanya, kamu kebanyakan minum kali, Pak panas-panas kayak gini badannya terlalu banyak minum es tuh. Iya, mungkin karena capek juga gitu dia ngomongnya tuh. Si Rizka itu ngomonglah ke saya. Saya ngeliat di belakang pintu mes katanya ada kayak orang besar, tinggi. Terus yang kayak kemarin kita makan pas di dapur katanya ada itu lagi.
mana lah nggak percaya ke saya tuh. Nggak percaya lah, masa ada kayak gitu. Enggak lah, sini nggak ada apa-apa kok, aman gitu. Ih kamu mau nggak percaya gitu katanya. Udahlah istirahat aja tuh, saya mau masuk kerja gitu kan. Si Rizkanya itu sendirilah di dalam itu. Habis itu sakit panas itu udah nggak karu-karuan dia. Langsung udah kayak kejang gitu. Terus dia panggil-panggil saya, Pris, saya belum naik ke atas, belum masuk kerja dia udah panggil duluan. Putar baliklah saya, apa? Badan saya sakit katanya gitu. Sakit, panas banget. Pas dipegang itu panasnya udah panasnya kayak kompor dinyalain aja gitu. Panas banget. Kaget gitu. Saya juga sampai bingung, aduh, obatnya apa ya? Ada gitu. Terus saya lapor lah ke Pak Imin. Pak minta obat lah, itu buat si Rizka sakit. Ah sakit biasa mah. Nih tolak angin aja katanya gitu kata si Pak Iminnya. Terus dikasih lah tuh obat-obatan. Si Rizkanya itu sendirian di mes. Nah kita semua itu udah pergi lah masuk kerja. Itu pas nyampe situ kan belum dinyalain musiknya itu. Belum dinyalain musiknya itu tiba-tiba teriaknya kenceng banget itu. Tolong gitu teman saya itu si Rizka. Tolong gitu. Tolong. Kita semua itu yang ada di hall itu kaget sama Pak Imin juga di situ. Ada tender-tendernya juga di situ kan. Kalau udah jam masuk kerja tuh banyak orang di situ. Kaget lah kita. Semua itu turun lah. Pas ngeliat itu kejadiannya aneh banget Bang E. Aneh banget. Langsung dia tuh kegeletak di bawah. Ngegeletak sambil kayak tangannya begini, kakinya begini. Terus matanya tuh enggak merem tuh melek. Terus keluar darah, mata, hidung, mulut sama telinga. Pas dilihat kita tuh histeris semua. Nyerit-nyerit. Terus Pak Imin periksa. Wah katanya meninggal. Gak sempet ke rumah sakit ya? Enggak sempet sih Rizka. Soalnya kan panas biasa. Kan kayak panas kita masuk angin aja gitu kan. Pikirnya si Pak Imin juga gitu. Kayak gitu. Itu sih mungkin Pak Iminnya udah tahu gitu kan. Udah direncanain. Tapi pikiran kayak kita itu apa sih? Sakit biasa lah. Kayak sakit biasa gitu kan. Kayak kita sakit demam gitu. Flu gitu. Orang dianya juga nggak kayak ada keanehan atau enggak ada. Cuman itu pas gangguannya itu si Rizka katanya ada ya di belakang pintu mes itu ada itu. Itu kedua kalinya dia tuh ngeliat orang gede tinggi gitu, hitam, matanya merah. Kata si Rizka itu apa? Ini taringnya ke atas sama ke bawah juga. Itu pokoknya kayak kera aja gitu, tapi gede banget tuh, gede. Itu si Rizka pusing kayak gitu, kita tuh shock gitu. Terus Pak Imin juga, aduh gimana ini? Aduh. Terus telepon si bos. Nah, telepon si bos, kata si bos, ya udah katanya. Telepon nanti keluarganya, suruh kesini aja gitu, kata si bos. Terus si bosnya itu turun ke kafenya itu, ngeliat. Udah dibersihin, terus kata si bos kita di briefing lagi. Pokoknya kejadian yang ini jangan sampai ada orang yang tahu gitu, kata si bosnya. Kita tutup rapat-rapat aja biar tidak ada kayak berpikiran negatif ataupun gimana di kafe kita gitu. Oke lah gitu. Kayak kita semua itu paham. Emang itu topinya bagus. Kenapa mau pakai? Ayo boleh diminta. Boleh gak? nih, boleh pakai. Tapi harus dipakai ya. Iya. Bagus ini. Coba pakai. Keren. Keren. Suka. Selang satu harinya itu keluarganya itu di situ sempet belum dibawa kemana-mana tuh si Rizka. Kayak ditaruh di kain gitu, sama kain tuh darah semua itu. Ditempati di mana? Di tempat mesnya itu. Kita semua tuh nggak di situ. Takut sih. Didiemin gitu, nggak boleh disentuh katanya. Takutnya kita nanti yang jadi tersangka gitu. Dikiranya itu. Terus datanglah
itu ada di situ juga ada 2 apa 3 gitu. Diperiksa katanya ini mah katanya kayak penyakit TBC atau gimana gitu. Kata si itu ngomong kayak penyakit nggak masuk logika gitu. Kalau dibilang TBC ya masa darahnya sampai ke mata, ke telinga gitu. Keluar semua kan. Udah, pindah. Kita itu waktu itu tempatnya itu di room. Tempat kita dulu sementara itu di situ. Roomnya itu. Udah itu udah diberesin. Kita pindah lagi ke sini. Mes kita sendiri. Ya, itu panggillah saya sama si bos gitu. Kamu kan sendiri. Iya, saya bilang. Ini ada mau anak baru. Ada anak baru itu sama dari Karawang. Oke lah, nggak apa-apa biar ada temen juga gitu kan. Nah, datengin lah itu dari Karawang. Namanya si Mei. Kita sebut aja itu Mei. Udah disamarkan juga kita juga ya. Habis itu si bosnya itu ngomong. Nanti katanya kamu di sini ya dibilang kayak kita juga kan ngomongnya. Sama kita tuh ngomongnya kontrak 3 bulan gitu kan. Terus sistemnya ya udah dijelasin lah nanti teman-teman kamu juga katanya udah tahu nanti dikasih arahan gitu. Oh, ya baik Pak katanya ya. Nah itu udah sama saya di situ. Ya tuh diem aja. Kita tuh perkenalan dulu. Kita berdua ini ngobrol lah. Kenalan. Saya juga cerita tentang si Dewi sama si Rizka yang kemarin itu. Saya cerita. Terus dia kayak ada yang ngeberes katanya. Oh ngeberes apaan sih? Ya pokoknya kayak ada yang ngeberes aja gitu. Terus si bosnya itu manggil saya. Di tempat briefing yang kemarin, saya datanglah sendirian situ. Si bos ini ngasih makanan. Ngasih lagi nih makanan nih. Kayak yang kemarin dikasih sama si Dewi itu, dikasihlah saya. Terus sama dikasih bonus katanya. Itu bonusnya itu yang kemarin kan si Dewi kan 2 juta. Nah, tapi saya tuh beda di situ. Bonusnya itu cuma 1.800.000 di situ. Tapi itu duitnya itu wangi banget itu duitnya. Diamplopin? Iya, diamplopin wangi banget itu. Berapa dikasih minyak wangi nih ya. Kok baunya gitu beda gitu uangnya. Udahlah. Lumayan gitu kan. Itu kan buat pegangan saya gitu. Lumayan lah buat nabung. Saya pikir gitu ya kan. Terus saya masuklah. Terus si Mei, kamu kok bawa apaan sih? Kok auranya beda gitu. Si Mei-nya itu ngomong kayak gitu, Mei. Buang aja katanya. Lah aku dibuang orang dikasih gitu. Makanan enak gini, mahal ini di sini gak ada jauh. Di sini kan kita terpencil kan. Makan jauh mana ada di sini nggak ada. Itu kan belinya tuh kayak di kota-kotanya. Sayang lah kalau dibuang. Udah katanya dibuang aja. Ya udahlah. Saya nggak buang tuh. Taruh di tempat dapur. Nah, siapapun yang mau makan silakan. Saya bilang itu saya udah kenyang gitu. Nggak tahu tuh dimakan siapa nggak tahu. Terus kalau duit, si Mei ini udah tahu tentang duit yang dikasih sama si bos. Si Mei ngomong, kamu yakin mau duit ini? Lah orang dikasih sama si bos gitu kan. Kenapa emangnya? Orang dikasih mah ya seneng lah. Siapa juga yang nggak mau dikasih uang gitu. Saya pikir gitu ngomongnya. Nih kalau nggak percaya katanya lihat ya nanti malam. Kenapa sih? Udah lihat aja. Oh si Mei ini memang bisa begitu ya? Bisa lihat-lihat goib-goib gitu. Iya. Waktu itu saya kan nggak tahu ya maksudnya kayak kejanggalan atau apapun kan. Maksudnya saya masih tertutup lah gitu. Tertutup. Belum ada ngeliatin kayak teman-teman saya sebelumnya gitu kan. Ada makhluk aneh apa-apa itu. Enggak saya mah. Nggak ngeliat apa-apa di situ. Nah terus si Mei ngomong. Dari sini duitnya katanya. Ditaruh lah itu. Dia tuh kayak punya tas apa ya kecil. Tasnya tuh kecil. Di situ tuh ada kayak tulisan apa nggak tahu si Mei. Terus sama tas tapi kecil-kecil tasbihnya tuh. Segini tasbihnya tuh. Tapi banyak itu isinya. Ada 100 biji. Tapi segini. Kecil. Terus sama batu apa ya. Warnanya tuh ungu. Ungu putih kecil. Ada di dompetnya itu. Nah terus sini katanya uangnya. Taruh di sini dalam sini.
udah terserah kamu lah, taruh dompet itu. Udah ditaruh, kita tuh mau kerja. Kan kita di situ kan larangannya itu nggak boleh makan malam. Si Umay ini, Mang lapar, tiba-tiba dia tuh pengen makan. Saya ngomong, jangan makan malam lah gitu. Lah kenapa? Kamu nggak dijelasin sama si bos? Enggak katanya. Kan katanya kata si bosnya ngomongnya biar anak-anak yang ngarahin saya gitu ngomongnya. Lah di sini tuh nggak boleh makan malam Mang. Di situ tuh dia kan udah diomongin. Masa sih? Emang kenapa? Yang nggak tahu gitu. Di situ kan larangannya tuh nggak boleh makan malam. Kita itu diharuskan kerja itu masuk jam 8, pas itu tidak kurang tidak lebih. Kata saya ngomong. Nah terus si Mei, udah lah katanya. Kamu mau jangan ngeyel kata saya. Udah mau masuk kerja ini, makanlah sebentar gitu. Ya udahlah. Kamu punya apa katanya? Ada mie, saya bilang. Ada mie pop mie. Kan gampang tuh Mang tinggal nyeduh air panas aja kan. Kita itu ke dapur tuh endap-endap lah. Kan udah ada orang nih. Nah kasih itulah si Mei ambil air. Taruhlah itu, diumpetin. Biasa kayak yang kemarin saya makan ngumpet-ngumpet sama si Rizka itu Mang Nah di pojokan WC-nya itu kita sama si Mei itu nungguin sih, tapi saya nggak makan Mang tidak makan. Yang makan itu teman saya si Mei. Nah si Mei itu makanlah di situ. Habis itu tuh biasa Mang ketemu si Pak Imin lagi. Itu kan selang Rizka 10 hari itu kita ngelihat Pak Imin masuk ke situ lagi. Masuk ke gudang yang gak terpakai itu. Kita sama Mei itu curiga lagi nih. Saya juga udah ngomong, Mei itu kemarin juga Pak Imin saya ngomong kan bla 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 gitu kan. Udah diterangin kalau si teman saya Rizka itu bisanya meninggal tragis kayak gitu tuh gara-gara saya ngeliat si fotonya si Rizka digulungin pakai benang itu ada di situ bareng sesajen itu. Si Mei juga bengong. Yang bener kamu? Iya. Saya terangin itu kaget dia. Ini mah udah katanya. Gak beres gitu. Kamu mah? Enggak kata saya. Udah mungkin ini mah bukan kebetulan aja ya gitu kan. Mungkin kebetulan lah. Kebetulan mungkin dia karena sakit. Nah terus si Pak Imin itu keluar dari tempat itu, gudang yang nggak terpakai itu. Kita sama Mei, kita berdua menujulah si gudang yang Pak Imin tadi masuk. Pak Imin udah keluar, kita ngeliat lagi. Di situ kaget Mang Itu ada fotonya saya. Sama kayak fotonya si Rizka. Dililitin, cuman bedanya itu tuh kepalanya tuh bukan kepala sapi bule, bukan. Itu nggak tahu kepala apa ya. Hitam banget. Hitam ada kayak tanduknya. Nggak tahu apa. Hewan apa itu? Nggak tahu. Apaan ini? Terus juga kayak di mangkuknya itu beda lagi tuh. Di mangkuknya itu ada kayak darah. Darah itu di mangkuk kecil ada. Nah di situ sama si Mei diberantakin itu, dicak-acak sama si Mei itu, dicak-acak. Terus si Mei langsung ngambil foto saya, diambil nih benangnya nih, kan tadinya dililitin, itu dilepas udah, terus dibawalah si fotonya itu dibawalah sama si Mei. Udah keluar dulu katanya, wah ini mah nggak beres katanya itu, nggak beres ini, udah nggak beres. Terus nggak sengaja si Pak Iminnya balik lagi tuh. Gudangnya dikunci nggak ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Jadi bisa masuk siapa aja ya? Iya tapi kan itu kan kita pikirnya itu orang gudang tempat perkakasnya kayak keperluan kayak kita di itu minuman apa di situ ada. Nah iya mak ya di situ kan sajennya itu saya tuh beda yang di situ tuh pas foto saya itu di situ kan kayak nggak tahu ya hewan apa itu ya. Yang hitam banget itu kambing bukan, kerbau bukan, nggak tahu lah apa tuh, nggak ngerti. Terus ada darah kan, tapi nggak ada ayamnya di situ pas saya, cuman ada araknya ada tuh, arak ada satu, yang mahal itu, yang kita lihat itu logonya itu kuda di situ, logonya itu kuda, araknya itu nggak tahu. Terus
sama si Mei juga udah diberantakin kan. Kita udah keluar. Kita itu pasnya itu lewatnya itu bukan pas di depan itunya papasannya tuh. Kita tuh udah di depan pintunya si mes kita. Jadi kayak ngiranya itu si Pak Iminnya tuh bukan keluar dari gudang gitu. Kita tuh kaget, kirain mah Pak Imin tuh tahu kita itu keluar dari situ. Nyata enggak mikir. Nah terus kita tuh ngumpet lagi lah itu, balik lagi. Pak Imin kan masuk, udah masuk ke dalam lagi tuh gudang. Nah kita lewat kayak pinggiran kita mes. Kita lewat di situ kan ada kayak bisa yang dilewatin orang juga. Nah kita ngumpetnya di situ, di belakangnya si gudang itu kita ngumpet. Dia tuh masuk di situ tuh, Mang Ai. Soalnya itu kayak ada orang yang ngamuk aja di situ. Bro. Terus terakhir itu ledakan besar banget, Mang Ai. Dar kayak gitu. Nah kita jerit nih kaget. Langsung sama si Mei mulut saya tuh diginiin. Nanti ketahuan, kita diem. Nih si Pak Imin tuh belum enggak tuh. Kalau kita tuh nggak masuk kerja lagi tuh waktu itu, karena kan udah kelewat. Kan kita kan jam 8 kan diharuskan kerja gitu. Nah gara-gara si Mei ini kepo masuk ke situ, telat lah kita. Padahal si Mei tuh baru masuk kerja, Mang Ei. Si Mei tuh baru masuk pertama kali tapi nggak masuk kerja. Terus Pak Imin yang di situ tuh kayak ngejerit, gitu. Kita itu kaget. Terus saya juga nih kan mulutnya dibungkem kayak gini sama si Mei. Ya terpaksa saya diem dulu sampai gemeter gitu, sampai begini gemeter. Nah, udah lah. Itu kan nggak ada yang tahu tuh, Mei. Pas itu mau tiba-tiba ada api. Lah, bahkan aneh kan di situ kan adanya alkohol. Nggak ada tabung gas. Nggak ada listrik juga nggak ada di situ. Nggak ada di situ listrik. Nggak ada. Cuman ada juga ada di depannya kita kan mes, jadi terangnya tuh sama yang mes kita doang gitu. Kalau yang di tempat gudang itu tuh nggak ada lampu. Itu gelap banget lah pokoknya di situ. Kita itu kan pakai bisa taunya tuh pakai HP kan. Pakai HP bisa ada senternya itu kan. Nah, terus pas itu kita kaget, kita tuh gemeter. Masuk aja ke mes udah. Tiba-tiba kan semua udah pada masuk kerja lagi nih. Tiba-tiba si tendernya itu nyariin Pak Iminnya itu, kok nggak muncul semalam itu, saya repot sendirian, kata si tendernya itu. Saya tuh repot katanya, ini kan banyak customer gitu kan, maksudnya kita kan servisnya itu kan harus bagus gitu kan ke tamu gitu. Itu Pak Iminnya nggak ada. Pas paginya itu si mes itu udah kebakaran di situ. Terus si bartendernya itu ke situ. Tendernya ke situ, ngejerit lah dia, Mang Ei. Kebakaran karena apa? Nggak tahu. Tiba-tiba tanpa iya, sebab. Ya kan, saya kan di situ kan ngumpet. Tiba-tiba di situ kayak ngamuk, ada yang ngamuk, debak. Pokoknya, udahlah. Kayak orang berantem, kayak orang lagi masak aja, prak kayak gitu kan. Apinya langsung besar itu. Langsung di situ. Kan saya ngomong di situ nggak ada gas, listrik pun nggak ada. Di situ kan tempatnya botol-botol minuman. Bisanya kebakaran gitu. Langsung kayak gas aja meledak tuh. Duar minta ampun. Tapi nggak kedengeran kan di situ kan udah pada mulai kerja kan, musik kan nggak kedengeran itu. Jadi tahu-taunya itu pas bartendernya itu nyariin lah. Kita tuh ribut semua itu di situ. Karena si tendernya itu kan ngeliat tuh ke situ. Nggak sengaja juga kan, dia tuh mau ngambil botol minuman juga di situ. Nah pas ngeliat itu udah habis, atapnya juga nggak ada tuh. Aneh. Ruang utama kebakaran juga. Iya itu. Semua habis. Iya nggak tahu. Aneh kan. Satu karaoke itu habis. Enggak, karaoke mah kan beda. Itu belakangnya karaoke, itu gudang. Tetap beroperasi. Iya. Tetaplah di situ. Selama kebakaran itu tetap beroperasi. nggak ada libur. Nggak ada di situ. Orang lebaran aja nggak libur di situ mah. Nggak pernah libur. Nah itu juga tempatnya itu yang anehnya itu kebakaran malam nggak ada yang tahu. Di pagi-paginya itu kayak nggak ada bekasnya aja, mati sendiri itu apinya. Tapi anehnya itu 4 pintu itu kebakaran semua di situ gudangnya itu 4 pintu itu. Warga-warga nggak ada yang ngumpul? Ya kan jauh dari mana-mana nggak ada. Di situ waktu saya tuh pokoknya nggak ada orang lah situ. Makanya yang saya anehnya itu nggak ada orang, tapi pas jam kerja itu pasti ramenya minta ampun. Anehnya itu di situ.
Saya pikir setan apa ya yang datang, tapi orang bener gitu, orang bener yang datang. Aneh kan, tempatnya juga paling atas gitu kan. Di situ juga banyak karaoke, banyak lah situ. Cuman karaoke yang paling hit itu di situ, yang paling tenar, yang paling rame nyapol itu di situ. Yang anehnya lagi, si Pak Iminnya itu meninggal di situ, Mai. Kebakar. Iya, di situ. Yang anehnya itu kayak orang ketakutan. Masa orang kebakaran di situ nggak masuk akal ya? Posisinya itu matanya melek, sama lidahnya itu keluar begini, kakinya nekuk begini, begini sambil begitu. Kan nggak, kalau kebakaran kayak kita kan cuman ya kayak kita posisinya nggak gitu. Logika aja gitu. Di situ Pak Iminya itu tragis banget sampai ngelupas. Mungkin karena sesajennya itu ya, saya obrak-abrik itu sama si Mei kan. Pikirnya kita berdua itu si Pak Imin itu mangsanya dia kali. Nafsu apa sih, kayak marah gitu itunya. Apa sih makhluk itunya tuh marah. Pikir saya kita berdua itu marah jadinya Salah dia target jadi korban. gitu. Iya. Karena kan foto saya juga nggak ada di situ. Saya ambil. Saya ambil sama si Mei. Itu benangnya juga, benangnya nggak dibawa, cuma foto saya aja dibawa. Langsung dibakar di belakang sama si Mei. Pas kejadian waktu itunya juga, si bos itu turunlah. Karena dia tuh dapat kabar dari tendernya itu, si bos kan dipanggil. Tapi bos tuh nggak mikir, nggak ada pemikiran sama kita tuh berdua itu, nggak ada pemikiran kayak kita ini tahu begitu-begitu, enggak, dia tuh masih belum. Karena cuman mikirnya kebetulan aja gitu. Kebetulan mungkin si makhluk itunya tuh mungkin lagi kelaparan apa gimana gitu, mikirnya bos paling ya kayak gitu ya. Feelingnya si teman saya itu kayak gitu. Udah di briefing ya itu, rahasiakan, jangan sampai orang tahu. Udah tahu apa kejadian kayak gini, udahlah nggak usah tahu. Berarti korban udah 3 ya? Itu udah 10 hari itu 10 hari kejadian, 10 hari kejadian gitu, berturut-turut itu. Nah ini selang 4 hari itu si bosnya itu, kita berdua ini ya biasa kayak gitu, bolos kerja. Nggak kerja tuh Mang Ai, kita berdua nggak kerja lagi gara-gara si teman saya kemarinnya mabok, nggak kerja, dia sakit badannya katanya. Terus makan lah kita sama si Mei ini biasa merebus lagi air gitu, nggak ada yang tahu. Kita makanya selalu ngumpet di WC itu kan nggak ada yang tahu itu Mang Ai. Nah pas itu kita sama si Mei itu pergilah ke WC itu, lihat ada bosnya turun langsung ke bekas kebakaran itu Mang Ai. Curiga lah si Mei, curiga. Habis itu kita sama Mei itu buru-buru langsung masuk ke mes aja gitu. Jangan sampai, kan bosnya kan udah masuk ke gudang, kitanya langsung masuk ke mes. Bosnya keluar, kitanya jadi apa lagi ke situ Mei. Terus kita di situ lihat lagi kayak gitu Mei. Tapi di situ beda lagi sajinya itu. Arak tetap arak ada. Ayam cemani ada di situ, ayam cemaninya tuh ada. Kita tuh masuk lihat ya, kita berdua itu masuk lihatnya itu. Itu di tempat bekas kebakaran. Tetap dia sendiri turun ngelakuin itu. Ngelihatnya itu di situ ya, kayak kemarin saya nemuin foto saya gitu kan yang digulung pakai benang merah. Nah, itu sama Rizka juga. Wah, enggak bener ini. Enggak bener. Foto siapa? Foto si teman saya si Mei. Kemarin kan fotonya si Rizka yang dililitin itu sama kayak fotonya si Rizka juga, fotonya Mei. Fotonya si Mei itu sama dililitin pakai benang itu. Itu udah abrik lagi tuh. Udah abrik lagi, tapi itu fotonya enggak dibakar sama si Mei. Sobek-sobek di situnya langsung. Sobek-sobek. Nah, terus kita berdua nih keluar di situ. Pas kita tutup pintunya tuh kayak ada orang, suara apa ya, kayak ada orang kayak gitu tuh, tapi menggema banget itu. Mei, ada orang
ini kata saya ada orang kayak gitu ya. Di room paling biasa orang mabok nyanyinya nggak jelas gitu. Pikirnya gitu si Mei. Udahlah, kita berdua tuh masuk mes. Itu setelah kita udah masuk turun lagi tuh bosnya ke bawah. Pas masuk lagi ngeliat, itu mungkin udah curiga kali ya sama kita berdua bosnya, karena sering kali kan maksudnya gagal kan, sering kali gagal ya, saya gagal kan ya, ini jangan sampai gagal gitu. Turun lagi lah itu, penasaran pas lihat obrak-abrik kayak gitu. Terus bosnya itu ada di situ, cuman kita berdua ngumpet itu Mang. Gak ketahuan. Enggak, kita tuh ngumpet berdua itu, ngumpet. Nah terus si bosnya itu ke situ sambil kayak mukanya marah banget itu, mukanya tuh kayak ekspresinya kayak begini gitu, kayak orang marah aja gimana. Paginya ada kejadian aneh sih sama si Mei ini. Pas mandi kan, kita kan jam istirahatnya kan kayak siang ya, kan kerjanya malam. Jadi kalau siang tuh tidur. Nah pada tidur semua, kita kan berdua kan gak kerja Mang. Kita kan bolos lagi tuh. Nah gak kerja lagi, itu si Mei-nya pengen ke WC cuci muka. Itu ada gangguan lagi tuh di WC-nya. Kan WC kan deket sama dapur. Nah si Mei kan itu kan ngelihat kayak sosok sama yang kayak kemarin si Rizka ngelihat gitu ngomongnya. Itu padahal siang bolong Mang. Itu siang banget itu. Kata si Mei-nya itu udah ngomongnya ke saya, langsung bangunin, orang lagi tidur bangunin. Is katanya. Apa Mei? Ini saya ngelihat ada orang yang tinggi, besar, matanya merah. Itu yang ada di tempat masaknya, kayak tempat kita mau makan itu di situ. Saya juga nggak percaya kan, maksudnya nggak pernah lihat lah. Nah udahlah itu. Nah posisinya malam mau jam berapa ya? Jam 8-an, jam setengah 9. Kita kan udah ada di hall tuh sama si Mei. Si bosnya kan belum pulang tuh, ada di ruang briefing tuh. Sampai jam segitu belum pulang. Nah itu manggil si Mei. Mei sini katanya. Ini mau kita briefing lagi katanya, kamu kerjanya bagus. Mei juga bingung kan, saya kan gak kerja gitu, masuknya juga jarang gitu, apanya yang bagus gitu, kata si Mei-nya itu bingung. Dikasih lah kayak kemarin, kasih makanan apa, kasih uang, tapi si Mei udah tahu itu, jadi nggak diambil tuh, udah tinggalin aja di situ tempat briefing itu, ditinggalin. Bosnya udah keluar, itunya tetap di situ ditinggalin. Uangnya juga? Iya ditinggalin. Si Mei-nya kan balik lagi lah itu ke tempat kerja, bilang sama saya, katanya tadi si bos briefing saya lagi. Ngomong apa? Saya dikasih sama kayak kamu gitu, uang sama makanan, cuman gak saya ambil. Di kenapa? Oh kayak kemarin. Oh iya ya, saya begitu ya. Oh iya ya, ya udah gak usah lah, udah kita udah kerja nih, udah kerja. Nah itu pertemuan lah Mang si Dito itu tamunya si Mei, yang suka sama si Mei juga itu. Kita itu berdua itu di booking ceritanya sama si Dito itu nama samaran juga Mang udah disamarin semua namanya itu. Si Ditonya itu narik kita berdua itu tarik, dianya sendiri itu. Terus dia ada ngomong di Mei, kata si Mei itu ngomong, kamu kok kerja di sini ngapain katanya. Daya dia kerja, dibilang gitu. Kamu hati-hati di sini, kenapa? Dia bilang. Si Dito tuh jelasin bahwa ini kafe itu bukan sembarangan kafe. Kata si Dito, oh kamu kesini? Ya saya kan katanya, ya saya kan mau ini, kata mau happy gitu, ngilangin pusing. Yang nggak tahu itu baru pertama kali Mang si Ditonya juga ke situ. Tahu-taunya di situ dia juga kan mungkin bisa melihat juga ya kayaknya mah. Si Dito itu
ngomonglah ke kita berdua, kamu tuh harus kayak pindah aja lah. Alah, di sini enak, makan dikasih. Saya ngomong, ya pindah kemana, nggak tahu daerah sini gitu. Udah katanya pindah aja. Kita tuh udahlah masuk kerja tuh. Terus kita berdua tuh pikiran, di room itu belum dinyalain musiknya. Itu malah ngobrol di situ. Kita kayak di briefing itu. Itu nggak niat pengen apa sih, senang-senang apa karaoke, enggak di situ. Enggak sih Dito itu. Booking kita berdua tuh itu enggak minum, enggak apa di situ tuh. Cuman ngomong bahas tentang kafe itu, Mang. Itu si Ditonya tuh tahu gitu. Kamu cepet-cepet keluar katanya, bahaya di sini. Kenapa? Ya pokoknya cepet keluar aja gitu. Terus diomongin lah sama si Dito bahwa si Mei ini mau dijadikan tumbal, Mang. Nah terus kita berdua ini takut juga ini. Aduh gimana ya? Udah gini aja katanya. Kamu tetap saya di sini, saya booking kamu per jam gitu. Dan nanti saya pikirin tuh. Tuh si Ditonya itu respon, Mang. Mau menolong kita berdua itu. Si Ditonya itu, si tamunya si teman saya itu mau nyelamatin kita berdua. Kita itu udahlah selesai tuh di situ. Jam-jamannya udah selesai. Kita tuh pulang. Mau kerja lagi juga, posisinya jamnya itu udah pagi lah di situ. Kita berdua itu turun. Itu belum ada anak-anak yang turun tuh, Mang. Masih penuh sih, masih kerja. Cuman kita berdua itu enggak terlalu semangat, Mang. Kayak udah masuk kerja sekali, udahlah gitu. Udah masuk jam-jaman. Kan di situ kan masuk jam-jamannya berapapun, puluhan jam juga dikasihnya cuma 1, Mang. Kuponnya itu cuma dikasih 1 kuponnya itu. Nggak kayak kita misalnya 1 jam dikasih 1 gitu. Sekerjaan ganti lagi orang dikasih, enggak. Tetap 1 kupon itu. Misalkan kita sehari kerjanya 10 jam di situ udah. Terus saya sama Mei-nya itu turun ke bawah. Tahu nggak, Mei, yang kemarin saya ceritain yang tadi tuh, yang uang saya ditaruh di tas si Mei, uang yang dikasih bos, uang saya yang dikasih itu ditaruh sama si Mei, dompet kecil itu yang ada batunya, yang ada tasbih itu. Tiba-tiba jadi daun, Mang. Daun semua itu uangnya. Jadi daun kering, daun bener-bener daun. Itu daunnya kayak daun buah nangka itu kan, kayak itu bagus kan, satu-satu bagus kan itu kan, ya itu daun nangka kering. Tiba-tiba dilihat itu, saya kaget, Mang. Wah iya, ini harus kita pikirin. 4 hari kemudian yang kejadian pas si Mei itu kita dapat kabar, Mang. Istri dari si bosnya itu meninggal. Itu kita tahu dari bartender ya, bartender yang di kafe itu ngasih tahu kita kalau istrinya si bos itu meninggal tanpa ada sebab di situ. Nggak ada sebab. Nanya lah sama si bartender, tuh meninggalnya kenapa? Nggak ada peristiwa aneh-aneh katanya. Tiba-tiba meninggal aja gitu, tapi keluar darah doang gitu, dari mulutnya doang. Itu istri yang ketiga, yang rumahnya deket di kafe kita juga itu. Kayak jarak 20 meteran lah, deket lah. Jalan kaki juga sampai. Itu rumahnya mewah banget. Kita berdua ini niatnya mau ngelayat ke situ, Mang. Mau ngelayat di situ. Rumahnya Mang besar banget di situ. Paling bagus itu rumahnya. Di situ tuh. Bagus. Cuman di situ yang saya lihat itu ada gudangnya, itu gudang yang yang istri yang ketiga itu ada gudang tempat mobil. Di situ, Mang. Itu mobilnya itu banyak banget, Mang. Itu mobilnya di tahun segitu tuh mobil ada yang kayak mobil kayak yang kalau kita mainan anak kecil tuh kayak mobil Tamiya gitu kan. Itu kan tahun segitu kan mobilnya bagus kan tuh. Mahal itu, nggak ada yang punya itu di situ, Mang. Bagus banget itu mobilnya itu, Mang. Di situ saya hitung tuh mobilnya itu ada 6. Kita itu dari situ tuh pulang lah. Nah si bosnya besoknya lagi kita dipanggil lagi berdua sama si bos.
Kata si bos, di briefing lah. Kamu kerjanya pada enak, kata si bos itu di briefing itu. Kamu kerjanya nyaman gak di sini? Pada enak. Iya, dibilang gitu aja, iya gitu. Iya nyaman, kita nyaman, terus enak. Nggak ada pengen pindah apa gimana gitu. Enggak, dibilangin enggak gitu. Enggak sama si Mei yang enggak. Biar enggak curiga sih bosnya ini. Enggak katanya. Oh ya udah katanya. Betah-betah di sini katanya gitu. Kamu kan kontrak di sini pada 3 bulan. Nah, saya di situ kan udah posisinya Mang E udah 2 bulan lebih. Kalau si Mei itu kan baru Mang E. Kalau saya dihitung-hitung waktu dipanggil si bos di briefing itu udah masuk kerja 2 bulan 2 minggu Mang E. Kalau si teman saya itu 1 bulan 1 bulan 3 minggu mau 2 bulan itu si teman saya itu. Kamu kontraknya segini hari lagi, kamu kontraknya segini hari lagi, kamu mau lanjut enggak? Nanti aja bos, kata saya bilang, nanti aja gitu. Nanti bilangnya kan belum ada keputusan gitu, nanti aja lah, nanti dipikirin. Kalau mau lanjut ya saya lanjutin gitu Mang E. Terus kita berdua ini keluarlah dari briefing itu, pulang ke mes. Runding nih, telepon lah si teman saya Mei itu, si Mei itu telepon ke tamunya itu si Dito. Telepon di speaker lah. Mas katanya, gimana ini? Di sini katanya saya udah nggak nyaman, pengen keluar, cuman kan terhalang kontrak. Kita tuh di situ kontrak kan 3 bulan. Terus jam-jamannya juga tidak memungkinkan untuk keluar. Itu kan pakainya kupon, Mang E harus 30 kupon itu. Kita tuh belum dapat itu 30-nya. Si Mei-nya kurangnya 6, saya kurangnya 4 lagi Mang E. Kurang itu, kurang banyak itu. Mikir lagi tuh, gimana caranya? Kata si tamunya si Mei ini, ngomongnya kamu pada punya uang gak? Katanya bilang gitu. Punya sih tabungan gitu. Kita kan kalau kerja kan Mang E dikasih uang tip ya kan? Kan itu kan buat kita sendiri. Kalau duit tip itu kan kita simpan sendiri masing-masing kan. Kita semua itu nggak pernah diminta itu. Kalau uang tip itu nggak pernah diminta. Terus saya sama Mei itu runding lah itu. Pas kita kumpulin duit di situ itu, kita kumpulin semuanya ada 4.500.000 berdua itu. Itu belum yang tabungan kita di banknya itu, belum. Itu cuman di celengan doang, kita berdua itu celengan. Terus si Ditonya ngomong, kamu di situ kurangnya berapa jam gitu? Ya bukan berapa jam mas, kata si Mei. Bukan berapa jam, di sini pakainya kupon. Saya kurang 6 kupon. Kalau si Ais katanya kurangnya itu 4. Nah itu kalau jam-jamin berapa? Ya kita tembak aja gitu. Kalau tembakan tuh berapa? Ya misalkan kalau sekupon itu ya Mang E ya, misalkan 2 jam. Itu kan kayak kita kerjanya di hall. Kalau kerja di hall itu 100 kan 2 jam itu. Tapi kalau di room itu 120 kan 60-an 1 jamnya. Nah terus briefing lagi itu. Kita tuh sambil teleponan. Udahlah katanya gini aja, nanti tunggu saya ke situ, kata si Mas Ditonya itu. Malamnya itu datang si Mas Dito. Datang terus kita dipanggil lagi lah. Dipanggil sama si bartender, suruh nemenin si Mas Ditonya. Mas Dito ini selalu tiap kalau ke situ tuh ngambilnya tuh kita berdua, nggak mau yang lain. Si Mas Dito itu, padahal dia sendiri, selalu di booking sama dia. Nah terus kita briefing lagi lah itu di room. Kata si Mas Ditonya, udah cepet-cepet katanya, cepet-cepet aja katanya. Cepet-cepet gimana? Ya pergi dari sini katanya, udah nggak ada waktu, kata si Mas Dito itu. Kita itu panik lah Mang E. Di situ kita bertiga itu panik, mikirin gimana cara keluarnya itu. Kita itu pusing itu. Terus si Mas Dito mikirin mau nembak jam-jaman kita itu, kita patung-patungan itu Mang E uangnya. Nah kita kan ada 4.500.000. Si Mas Ditonya kan paling ada 2 juta katanya. Itu kan kalau ditembak jam-jamannya kalau sehari itu 2 jam ya. Itu kalau kita tembak 10 kupon ya. Si Mei-nya kan 6, saya 4.
Itu kalau ditembak tuh 3.700.000 Mang E. Udah tembak nih, kita udah dapat patungan tuh waktu itu sama si Mei. Terus sama si Ditonya ada juga kan di situ. Ditembak lah kita. Terus besoknya kita briefing lagi sama si bos. Kita itu ngomong, kita berdua itu ngomong sama bos. Pak, saya mau keluar gitu. Sini kan kita jam-jaman kan udah ditembak gitu, mau keluar. Lah kenapa nggak nyaman? Apa gimana? Kata si bosnya itu. Enggak, katanya. Saya keluarganya ada yang sakit gitu. Terus saya bilang ngomong, saya juga ini anak saya mau sekolah gitu kan, mau masuk gitu, alasannya gitu. Itu kan nggak boleh Mang E. Itu udah target kan Mang E. Kalau saya kan gagal tuh Mang E ya. Tinggal si Mei ini. Yang jadi target itu si Mei doang. Kalau si Mei itu belum ini. Lagi direncanain lagi sama si bos. Cuman alhamdulillahnya itu si tamunya si Mei itu senang sama si Mei. Jadi dipikirin lah si Mei. Diselamatin lah dari kafe tersebut. Udah kita briefing. Kita itu udah packing semua barang itu. Pas ditotalin, dilihat itu dapatnya 9 juta selama belum 3 bulan sih, itu belum nyampe 3 bulan. Dapatnya itu 9 juta 800-an itu. Kalau nggak salah itu. Udahlah, kita tuh packing, langsung pulang. Si Ditonya itu kan udah direncanain tadi malamnya itu. Si Ditonya itu ada di situ. Udahlah, si bosnya kan mau gimana kan ya, orang kita udah nggak ada sangkutan, nggak ada utang piutang juga, udah selesai beres. Di situ si bosnya itu ngasih amplop lagi Mang E. Katanya bonus. Kita berdua itu dikasih amplop satuan. Kasih, pas dilihat itu satu amplop itu 2 jutaan Mang E. Satu orang itu. Sama Mang E itu, si uangnya tuh baunya tuh wangi Mang E. Nggak karu-karuan tuh. Dibuang lah si duit itu di jalan. Terus kayak ada orang yang ngikutin Mang E di mobil kita itu. Pas kita berangkat mau pulang itu, kita bertiga itu di belakang mobil itu kayak ada yang narik. Itu berat banget mobil Mang E. Cara buangnya gimana itu? Itu buangnya dibuangin aja gitu di jalan. Dialurin gitu? Iya. Dengan amplopnya Iya, atau pas keluar dari kafe langsung dibelantakin dan dibuang. dengan amplop-amplopnya? Iya. Berarti buangnya di dalam amplop gitu? Iya. Dibuang aja. Udahlah ikhlas. Kita berdua nggak punya utang gitu. Bais juga buang sama? Iya, sama dibuang semua itu. Kan udah kelihatan yang kemarin duit saya kan ditaruh dompetnya si Mei itu jadi daun, ya itu udah nggak benar udah. Itu mobilnya tuh berat banget Mang E. Pas kita lihat ke belakang, itu Mang E ada yang kayak kera itu yang bertanduk, matanya merah itu narik mobil Mang E. Siang waktu itu. Siang ini? Iya, udah pagi jam 9 apa jam 10. Pulangnya kita itu dari situ tuh. Tapi ngelihat makhluk? Iya itu semua? siang-siang. Iya bener. Saya, si Mei sama si Dito melihat itu bener-bener asli. Asli itu, Mang E. Tinggi, besar, tangannya itu kukunya panjang-panjang, berbulu. Itu menjulang ke atas, giginya terus ke bawah iya. Matanya merah, bertanduk itu. Baunya busuk Mang E. Baunya busuk banget itu. Kita itu keluarlah. Kita bertiga tuh keluar. Nggak tahu tuh si Dito ambil air, disiramin ke belakang mobil. Jalan lagi Mang E. Pas turunnya nih Mang E. Pas turunnya itu mau nyungsep ke jurang. Untungnya itu ada pohon itu nyangkut mobil kita di situ tuh. Berhentinya itu mobil itu. Nyangkut di pohon Mang E. Kita bertiga udah gemeteran, udah shock banget, kita nangis sejadi-jadinya itu. Udah nyungsep mau ke jurang dikit lagi. Udah pokoknya mah waktu itu. Itu kita turun semua. Kita ngobrol bertiga itu, kata si Dito, kan bener kan katanya, kalau si yang punya kafe ini ternyata melakukan pesugihan yang ada di
Gunung Kawi Mang itu pesugihannya itu ngambilnya dari Gunung Kawi. Sugihan apa itu? Pesugihan kerak. Ya gitu kata si tahunya si Mei itu si Dito itu ngomongnya. Jadi Kita dari ada situ selamat ya? Selamat alhamdulillah Mang kita bertiga. Itu telepon temennya terus suruh jemput itu. Ngakalin mobilnya yang nyungsep itu. Nah itu. Setelah itu nggak ada kabar tentang karaoke-nya. Masih ya pas terakhir kabar itu tahun 2023. Kayak gitu Mang setiap 3 bulan sekali itu pasti ada Mang Tapi itu yang jadi tumbalnya itu pasti orang cantik-cantik yang di situ kerjanya itu yang menonjol. hebat. Iya. Korbannya harus yang cantik gitu. Sampai sekarang masih ada karaoke-nya? Masih. Bahkan lebih bagus sekarang Mang. Lebih bagus ya? Iya, lebih bagus sekarang. Oke. Masih ada ketertarikan mau kerja malam lagi? Enggak, udah. Enggak ya? Kapok Udah nih. punya suami lah sekarang mah. Udah kapok ya? Iya. Jadi kesibukan sekarang ini ibu rumah tangga? Iya, nemenin suami. Oke. Ada nggak pesan untuk penonton Malam Mencekam yang mungkin mau berminat jadi apa namanya? Kerja LC. Jadi ya LC gitu ya? Ya, Mungkin ada sarannya? Saran saya yang kalau mau kerja itu harus berhati-hati lagi. Jangan sembrono di tempatnya orang, jaga lisan gitu aja. Soalnya itu memicu dari jeratan kita sendiri. Oke. Dan yang terakhir, setelah kejadian itu nggak ada yang ganggu-ganggu lagi goib-goibnya gitu? Nggak ada. So, Cuman suka. kayak kita kerjanya itu selalu kehalang Mang Ke kehidupan gimana pengaruhnya? Ya nggak ada pengaruh, alhamdulillah udah. Lancar-lancar aja semua? Iya, cuman waktu itu masih ada kelanjutan lagi kan ya waktu itu kan sama teman saya itu ada itu Mang Ada imbasnya ada lagi tuh di situ. Setelah keluar dari situ ya? Iya. Oke. Alhamdulillah selamat ya sampai sekarang. Baik Sobat Malam Mencekam, akhir kisah dari Mbak Ais ini Oke. yang bekerja di dunia karaoke ya. Mbak Ais, menurut Mbak Ais apa dunia karaoke seperti itu harus pakai gitu-gituan? Maksudnya pakai pesugihan? Gimana menurut Mbak Ais? Menurut saya sih Mang ya kebanyakan. Pada Kalau nggak pakai pakai kayak gitu tuh nggak mungkin lah. Nggak mungkin menjamin itu kualitas dan keramaiannya juga Mang Itu juga mempengaruhi gitu. ya. Beda ya persaingannya Beda, juga ya? iya. Kalau yang biasa-biasa aja itu nggak mungkin ada kayak tamunya itu melebihi batas gitu. Di situ mah Nggak normal. nggak normal banget. Di balik lampu warna-warni karaoke, kematian belajar menyamar sebagai hiburan. Satu persatu pekerja tercantik jatuh tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Teh Ais mengira dunia malam hanya soal hiburan dan tawa palsu. Sampai ia menemukan foto temannya terbalut gulungan merah di dalam sajen. Ia pikir itu adalah doa agar laris, bukan alamat menuju kematian. Namun beberapa hari kemudian, temannya benar-benar pergi. Teh Ais berdiri di ambang pilihan, tetap tinggal di tempat yang menukar nyawa dengan uang, atau pergi sebelum dirinya dijadikan sasaran berikutnya. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.